Shalom semua sahabat-sahabat Allah yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya hari ini dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai setiap renungan kita berdoa dulu, kita mengucap syukur buat satu hari yang Tuhan beri buat kita. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap keindahan yang Kau berikan buat kami, kesempatan Bapa yang Kau berikan buat kami satu hari di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, semuanya ini Tuhan kami boleh dapat Bapa karena Engkau mengizinkan kami memperolehnya Tuhan. Bapa, biar dari Tuhan kami memakai setiap hari dan waktu yang Kau berikan buat kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya mengucap syukur tetap sama Tuhan kalau satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan buat saya masih boleh kasih renungan pagi hari ini. Saudara-saudara, hari ini renungan saya judulnya juga cukup umum. Judulnya adalah kesempatan. Kira-kira saudara mungkin bisa ngerti saya mau bawa kemana dari kata judulnya kesempatan ini. Saudara, dalam tempo yang dekat ini ya, kita udah lihat begitu banyak hal-hal yang mengerikan di luar sana. Saya ikut di salah satu grup di komplek perumahan saya, dan itu tuh hampir setiap hari, nggak setiap hari sih, tapi hampir setiap hari kita tuh terima kabar tentang siapa meninggal di rumah nomor sekian, terus besoknya ada lagi ibu atau bapak ini meninggal di kompleks sekian. Semua itu karena COVID yang belakangan ini lagi rame banget, benar-benar lagi di mana-mana ada. Saudara, saya sendiri diberi kesempatan sama Tuhan untuk ngerasain yang namanya COVID itu, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan yang sampai hari ini cukup bisa saya jalani dengan baik. Saya cuma mau kasih tahu, saya cuma mau kita benar-benar berpikir, saudara, dengan jauh di dalam lubuk hati kita, bahwa kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu benar-benar kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang Tuhan panggil pulang karena tugas dinasnya udah selesai. Ada yang memang masa kontraknya udah selesai, entahlah dengan segala macam modelnya ya. Tapi saya cuma mau bilang, saudara, saya teringat banget sama lagu yang kita sering nyanyiin ya, yang bilang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Lagu ini sebenarnya benar-benar makin ngerema buat saya itu sejak mamanya Iyo ya, mamanya Iyo meninggal ya. Saya tuh bisa lihat, saya tuh bersyukur punya mertua yang luar biasa. Dia melakukan banyak hal di dalam hidupnya, walaupun dia cuma sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga biasa yang sederhana, yang benar-benar tidak tampil menyolok, ya apa adanya aja. Tapi ketika di hari waktu dia meninggal, waktu kita ada ibadah untuk penguburannya itu ya, hari apa sih bilangnya ya, saya lupa bilangnya apa itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang diceritakan sama orang-orang betapa baiknya dia di dalam kehidupannya, betapa dia sudah melakukan banyak hal, baik dari keluarganya maupun dari komselnya, teman-teman sekelilingnya. Dia hidup jadi berkat, benar-benar jadi berkat. Nah,
Saya mau kita yang sekarang masih ada di dunia ini berpikirlah dengan keras, jauh di dalam hati saudara. Apakah saudara sudah menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Apakah hidup saudara itu benar-benar menyukakan hati Tuhan? Apakah hidup kita itu seperti yang Tuhan mau? Seperti panggilan yang Tuhan mau atas hidup kita? Masing-masing kita ditempatkan di posisi berbeda. Tapi kita semua punya tugas yang sama secara garis besar, bahwa kita harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi harumnya Tuhan dimanapun kita berada. Kita nggak harus, tugas kita memang kita, gimana saya bilangnya, kita memang harus sebisa mungkin membawa orang-orang untuk bisa bertobat. Tapi inti yang sebenarnya adalah memberitakan Injil. Soal urusan dia bertobat apa nggak bertobat, Tuhan yang campur tangan. Tapi tugas kita adalah menyampaikan kabar tentang kesukaan tentang Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Tugas kita memberitakan. Nggak harus dengan berkoar-koar khotbah atau apapun. Tapi seperti mamanya Iyo, jadi berkat. Itu lebih bersuara daripada khotbah kita. Nah, saya mau kita cuma baca satu ayat ini di Filipi 1 ayat 22. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu aja urusan kita. Kalau kita hidup di dunia ini, berarti tugas kita adalah bekerja memberikan buah, menghasilkan buah untuk Tuhan. Nah, jadi kita nggak pernah tahu berapa waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita nggak pernah bisa mengerti juga hari-hari hidup kita. Apalagi sekarang ini ya, yang masih muda pun ada yang udah Tuhan suruh pulang, yang tua juga ada yang Tuhan suruh pulang. Kasusnya benar-benar luar biasa sekali. Saya malah sempat kepikiran, apa ini seperti yang di Wahyu pernah bilang ya, bahwa akan ada penyakit yang luar biasa yang membawa cukup banyak orang di dunia ini untuk kena penyakit itu. Ya, saya nggak tahu, tapi saya juga nggak mau berandai-andai. Wahyu itu hal yang sulit untuk kita terjemahkan, itu biar nanti Tuhan yang menggenapi semuanya. Tapi saya sekali lagi mau ingatkan sama teman-teman semua bahwa kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, hari lepas hari, jam demi jam, waktu demi waktu yang kita punya, jangan kita pernah sia-siakan sekarang. Lakukan semuanya itu benar-benar seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Bukannya lagi fokusnya itu kita harus arahkan ke arah yang berbeda. Tetap kita hidup di dalam dunia ini, bekerja, melakukan aktivitas, tapi selalu selipkan misi kita. Selalu ingat misi kita. Jadi berkat di dalam kehidupan kita, lewat apapun yang kita punyai. Sehingga waktu tugas kita di bumi ini selesai, orang-orang itu akan mengenal kita sebagai orang-orang yang membawa kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan. Biar ini juga boleh menjadi berkat, jadi awasan, jadi satu tujuan kita di hari-hari belakangan ini untuk mengisi waktu yang ada dengan bekerja buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap waktu, setiap kesempatan, setiap hari yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Di saat-saat seperti ini, Tuhan, kami boleh belajar lebih peka lagi, Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami.
Bukannya kami sibuk dengan urusan kami, karena kami tahu Tuhan, waktu kami bukan kami yang nentuin, tapi Tuhan saja yang menentukan Tuhan. Kami gak pernah tahu berapa lama itu Tuhan. Tapi ajar kami untuk menghargai setiap waktu yang ada dengan bekerja untuk Tuhan, untuk menjadi berkat, supaya hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami mau bekerja Bapa bagimu selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi namamu, hal Yesus, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, pakai hari-hari kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bye.